Realita kehidupan B.J. Habibie ternyata kembali ke nol, tidak ada yang dapat dibanggakan. Dulu bangga dengan jabatan, apa itu nahkoda, apa itu KKM, apa itu direktur, apa itu bos perusahaan besar busyayit. Semua ungkapan hati B.J. Habibie soal akhirat yang bikin merinding. 8 Januari 2019 Nonstop News ID, pidato B.J. Habibie viral. Mantan Presiden RI ini menuliskan tentang kisah hidupnya saat kematian itu kian dekat. Kalaulah sempat, renungan UTK kita semua, Pak B.J. Habibie ketika berpidato di Kairo, beliau berpesan, saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang, tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat untuk umat. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya maka saya akan memilih ilmu agama. Sepi penghuni. Istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah. Penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. 3 anak, semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri, ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, dan ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat 2 jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya. Tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan menegik penuh kenangan di rumah yang besar. Dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata ada air yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya, tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak sepanjang waktu. Laki-laki renta itu, barangkali adalah saya, atau barangkali adalah Anda yang membaca tulisan ini suatu saat nanti, hanya menunggu sesuatu tak pasti, yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya, anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewahnya yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang, aset-aset produktif yang terus menghasilkan, entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan dan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan ditinggal, aset juga akan ditinggal pula. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak? Sedang ibadah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja, kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur dan melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberikan sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat membelikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, dan handai taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dahulu anak disiapkan menjadi orang yang saleh, dan ilmu agamanya lebih diutamakan, ibadah sedekahnya dibimbing, diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata mendoakan orang tuanya. Kalaulah sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama. Kalaulah sempat, mengapa itu semua tidak jadi perhatian utama kita? Sungguh kita tidak adil pada diri sendiri. Kenapa kita tidak lebih serius menyiapkan bekal untuk menghadapnya dan mempertanggungjawabkan kepadanya? Jangan terbuai dengan kehidupan dunia yang bisa melalaikan.
Kita boleh saja giat berusaha di dunia, tapi jadikan itu untuk bekal kita pada perjalanan panjang dan kekal di akhir hidup kita. Bagi yang menyebarkan catatan ini semoga menjadi sodakoh ilmu dan ladang amal saleh, teruslah menjadi si penabur kebajikan selama hayat masih dikandung badan meski hanya sepotong pesan. Semoga bermanfaat. Profesor Dr. Ing B.J. Habibie.